Yuhu, lanjut lagi di perjalanan Halo Kota Batik ya untuk sore hari ini di kesempatan hari Selasa tanggal 30 Desember 2025. Wih, bentar lagi tahun baru nih, ganti kalender. Nah, kira-kira sudah pada punya rencana apa untuk tahun depan? Sudah punya agenda atau belum nih? Nah, kalau belum segera aja disiapin. Kalau sudah, ya kira-kira apa nih agenda-agenda besar Anda yang mau Anda kerjakan di tahun depan? Ah, Nabila, ya ampun, ikutan gabung. Nanya Bu RW mana nih? Bu RW lagi rapat di kelurahan ya. Aduh, 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 aduh. Ah, ah. Ya ampun, Bu RW-nya ditanyain tuh ya sama warganya. Jadi pindah apa enggak gitu ya. Oke, ada juga Pak Zainal di Banyurip ya yang ikutan gabung sore hari ini melalui WhatsApp di 0855420912. Salam sehat, selamat berkarya di siang jelang sore. Sudah sore kali ya. Cuman sorenya memang cerah nih, nggak seperti biasa. Kalau biasanya kan sore-sore kayak gini sudah mendung, sudah gelap gitu ya. Dan biasanya tinggal bers gitu ya. Oke, sore hari ini saya ingin ngajak Anda untuk mengingat-ingat masa lalu ya, yang terutama pernah nonton film kartun. Aha. Dulu ada film kartun yang sangat populer dan ditayangkan kalau tidak salah di TVRI. Judulnya Kura-Kura Ninja. Ada yang pernah nonton nggak? Ada yang masih ingat nggak? Siapa aja tokoh-tokohnya? Nah, ternyata kura-kura ninja ini awalnya sempat diejek karena bentuknya. Tapi dalam waktu yang cepat ya, dalam waktu yang singkat berubah menjadi ikon mainan yang paling populer. Wow. Ya, seperti ditulis oleh Phil Patton Gede yang sempat dimuat di majalah Intisari edisi November 93 yang judulnya Kura-Kura Ninja dulu diajak kini jadi bintang. Dikatakan di sana bahwa ternyata kura-kura ninja ini awalnya sempat menjadi olok-olokan, tapi di belakang hari jadi rame, jadi rebutan. Nah, dan siapa sih anak 90-an, 80-an yang nggak kenal empat sekawan makhluk jadi-jadian setengah manusia atau kalau bisa dibilang apa ya, muntan ya, setengah binatang si kura-kura ninja ya. Nah, dari sekadar imajinasi di sebuah dapur, sosok makhluk jelek yang pada awalnya diejek itu berubah menjadi ladang bisnis yang tumbuh subur. Nah, bahkan ini membuat sebuah perusahaan mainan di Amerika Serikat sebagai salah satu raksasa bisnis di dunia. Wow. Pada bulan Februari tahun 1992, New York menggelar pameran mainan. Asik juga ya. Kalau di sana ada pameran mainan, di sini ada nggak ya? Teh Canda Nusantara 2, halo, apa kabar? Ikutan gabung di TikTok. Nah, berbagai jenis di pameran itu ya, berbagai jenis dan bentuk mainan itu ya, ikut meramaikan pameran yang diadakan setahun sekali. Nah, salah satunya kelompok empat sekawan kura-kura ninja. Meski kali ini bukan penampilan mereka yang pertama. Stan kura-kura setengah manusia itu menampilkan dua bentuk mainan baru, rock and roll mutabas dan bubble bumper. Yang pertama adalah mainan berupa bus ya, yang dilengkapi senjata penumpas kaum penjahat. Terus kemudian musuh si kura-kura ninja. Nah, jika atapnya dibuka ya, bus ini ya, jadilah ia mainan panggung rock and roll, tempat mereka bermain musik. Ya benar ya, di dalam di dalam film kura-kura ninja aja gitu ya, ada kayak karavan gitu ya, yang ketika dibuka kura-kura ninja pada main musik. Teh Canda Nusantara 2 dosen terbaik kok, masya Allah, tabarakallah Pak Ribut. Ya Allah, aduh, sehat selalu ya buat Teh Canda Nusantara 2 ya. Nah, jika sementara bubble bomber ini berupa pesawat terbang si kura-kura yang baru. Nah, dengan menekan tombolnya bubble bomber
Ini akan menyemburkan gelembung-gelembung seperti telur keluar dari perutnya yang mengeluarkan asap jika jatuh dan pecah. Ini semacam senjata ya. Nah, itulah salah satu kemajuan jenis barang mainan dari tokoh berbatok ini saat itu. Tapi hal ini penting, ada hal yang paling patut untuk dicatat ya. Apa itu? Bahwa kura-kura ninja sendiri ketika itu sudah berusia 6 tahun. Bagi dunia bisnis mainan, hal ini tentu menjadi penting karena tidak semua mainan sampai 18 bulan usianya. Paling top itu 2 tahun. Nah, bagi mainan lain, umur 5 tahun sudah tergolong barang antik dan tak lagi digemari. Tapi yang satu ini lain. Bahkan kuartet kura-kura sudah menyebar ke seluruh belahan bumi. Nah, bahkan ya begitu populernya sampai-sampai ketika itu dianggap sebagai saingan Mickey Tikus atau Mickey Mouse, Snoopy, G.I. Joe dan juga Barbie yang sudah lebih dulu memasyarakat. Nah, kura-kura ninja ini merupakan salah satu contoh penciptaan tokoh paling sukses dalam sejarah mainan. Namun, ia tidak hanya sukses secara komersial, tapi juga membuktikan bahwa kita hidup di tengah masyarakat di mana suatu gagasan cemerlang bisa disulap menjadi industri raksasa senilai miliaran dolar Amerika Serikat melalui penjualan hak lisensi, TV, juga film. Nah, berbeda dengan tokoh-tokoh boneka atau kartun lainnya, tidak lama si kura-kura ini menjadi tokoh dalam buku komik. Sebab dampak televisi dan promosi dalam bentuk mainan secara bersamaan membuat mereka cepat kondang ternyata. Nah, di Amerika saja nih kawan, misalnya anak-anak usia 3-8 tahun di era 90-an paling tidak punya satu mainan kura-kura jadi-jadian ini. Oh, sampai segitunya ya. Nah, bentuknya memang bermacam-macam. Paling tidak ada 2000 jenis yang lain, entah sekadar berupa logo atau berwujud kura-kura yang ketika itu diproduksi oleh 600 pemegang hak lisensi di seluruh dunia. Gila, kura-kura ninja nih. Bisa-bisanya ya pada tahun 90-an bisa ada ya pemegang lisensinya sampai 600-an. Nah, terkait popularitas kura-kura ninja, mau tidak mau kita mesti menengok kembali masa-masa awal kelahirannya. Nah, diam-diam kura-kura ninja itu lahir di sebuah dapur rumah pertanian New England, Amerika Serikat sekitar tahun 1983. Nah, di sana dua orang kartunis miskin. Nah, ini dia, kemiskinan kadang-kala membuat seseorang jadi kreatif ya. Peter Laird namanya dan Kevin Eastman menghayalkan tokoh-tokoh ciptaan mereka. Kala itu Laird bekerja pada surat kabar lokal dengan penghasilan $10 per gambar. Sementara Eastman bekerja di restoran. Kemudian kedua pecandu komik itu menciptakan tokoh Fugitoid ya, yang wujudnya sedikit berbeda dengan figur si kura-kura ninja. Nah, satu malam ya, ketika sedang duduk-duduk dengan kepala sedikit pening setelah nonton TV, Eastman dan Light kemudian berkhayal dengan ide kura-kuranya. Nah, untuk menamai penemuan barunya itu, mereka mengambil buku History of Art karya klasik dari H.W. Jensen. Nah, keduanya begitu terkesan pada orang-orang Italia yang hidup di zaman Renaissance seperti Raphael, Leonardo, Donatello, dan Michelangelo. Walaupun mereka salah mengeja nama Michelangelo. Nah, Mei 1984, buku komik pertama mereka memperkenalkan tokoh kura-kura ninja. Masih cetakannya masih hitam putih waktu itu. Dan komik mereka dijual di toko-toko buku khusus komik yang seiring waktu jumlahnya meningkat menjadi sekitar 5.000 toko di seluruh Amerika. Untuk mencetak 3.000 eksemplar ketika itu Eastman dan Light harus mengeluarkan dana sebesar $1.200 Amerika. Nah, suatu ketika komik kura-kura ninja ini ditemukan oleh Mark Friedman, seorang usahawan ya, seorang ya wira swasta ya, berpengalaman pula ya. Dia pemegang Source Licensing.
yang akhirnya berhasil mengorbitkan tokoh ciptaan Eastman dan Light menjadi idola anak-anak di seluruh dunia. Wow. Friedman yang pernah bekerja di studio animasi Hanna-Barbera. Tahu kan? Haha. Oke, suka ngopi boleh. Suka ngopi mau sini DM ya, DM ya. Nanti aku kasih ini nih. Kita bisa ngobrol lebih panjang. Haha. Oke, nah kita lagi ngobrolin soal ini nih, sejarahnya kura-kura ninja. Suka ngopi pernah nggak nonton kura-kura ninja? Nah ini dia Friedman yang pernah bekerja di studio animasi Hanna-Barbera. Ini dia juga pemegang lisensi Scooby-Doo, The Flintstones, Alvin and the Chipmunks, dan juga mereka ini ternyata sedang butuh uang ketika dia menemukan komik kura-kura ninja. Nah, dia sedang merintis perusahaannya sendiri di rumahnya di Long Island ketika mendengar tentang mainan yang dikembangkan dari buku komik kura-kura tadi. Nah, makanya dia segera menemui penciptanya, Eastman dan Light di Northampton, Massachusetts, dan mereka lalu menyodorkan komik kura-kura perdananya. Nah, Friedman membacanya keras-keras dengan kegembiraan yang meluap-luap. Dan apa yang membuat Friedman ini terkenang? Saya belum pernah merasakan hal seperti ini. Saya yakin akan berhasil. Hati saya berdebar keras. Hal pertama yang muncul di benak saya adalah The Beatles yang anggotanya 4 orang. Maka anggota kura-kura pun harus berjumlah 4 katanya. Nah kini Eastman dan Light yang bingung. Peter Light sempat mengatakan, kami tidak tahu apakah harus melibatkan orang lain atau tidak. Karena kami bukan pengusaha, kami seniman, tapi kami harus berusaha menjadi pengusaha. Akhirnya dicapai kata kesepakatan di antara Friedman dan juga Peter Light dan juga Eastman ya. Nah, rancangan tokoh itu digambar pada selembar tisu di sebuah restoran. Bayangin, sampai saat ini ya, tisu itu masih disimpan oleh Friedman. Wow. Sebagai bukti ya otentik. Wah gila, aku sukanya orang barat itu gitu, kalau apa-apa disimpan dulu karena itu menjadi dokumen penting nantinya. Kalau kita apa-apa sudah pengen dibuang ya, nyampah aja nih. Makanya jangan nyampah, sebaiknya kalau misalkan ada sesuatu yang penting untuk disimpan, simpan aja dulu. Siapa tahu itu bisa menjadi artefak atau menjadi arsip ya, yang penting untuk masa depan gitu. Nah, lalu dalam perjalanannya kemudian mereka memberi Friedman salah satu dari 3 patung karet busa kura-kura ninja berukuran 1 meter. Friedman segera mengirimkan patung itu dengan paket kilat kepada Richard Salis, kawan dan pelanggan lamanya dari Playmates Toys, dan ini adalah perusahaan mainan di California. Nah esok paginya Friedman menelpon Salis untuk meyakinkan bahwa kirimannya sudah diterima. Ternyata Salis begitu jatuh cinta pada boneka kura-kura ninja mutan remaja itu. Saat itu boneka mainan seperti G.I. Joe pamornya sudah memudar. He-Man dan juga Master of the Universe ya, yang juga sedang digemari sosoknya, ini juga terlalu serius. Nah sementara kura-kura tampil dengan segala kelucuannya. Nah seiring dengan perkembangan bisnisnya, Friedman juga tanggap terhadap berbagai usulan. Berbagai keberatan diajukan dalam pembuatan kura-kura ini, kura-kura ninja ya. Misalnya warna hijau itu berkesan jorok. Dan waktu itu seperti dikatakan oleh Richard Salis, kami dipandang sebelah mata. Tapi ternyata dugaan orang keliru. Playmates Toys yang tadinya lesu darah bangkit kembali dan mengeruk sukses besar justru berkat si kura-kura jadi-jadian itu. Bahkan sukses ini menjadikan Playmates sebagai perusahaan mainan dengan keuntungan terbesar di dunia saat itu, tahun 90-an. Ya, pada tahun 1990, stok barang dagangannya yang mengandalkan pasar di Hong Kong meningkat sampai 700%. Lebih besar dari produk mainan apapun. Sampai akhir tahun 92, Playmates berhasil menghimpun kekayaan $200 juta dalam bentuk uang tunai. Nah, jika ditanya soal aset perusahaan dengan senang hati, Salis juga membeberkannya.
Tapi jangan coba-coba bertanya soal para perancangnya, konsep dan atau karakter si kura-kura ninja. Dia akan mengunci mulut rapat-rapat. Bahkan untuk menjaga agar rahasia perusahaan tetap terjamin lebih lanjut, para perancang disebar di berbagai tempat di Los Angeles. Mereka bekerja secara tidak terikat, freelance gitu ya, dan sering tidak diketahui orang bahwa mereka bekerja untuk Playmates, misalnya para penulis skenario. Oh gitu. Nah, Celis juga sengaja merahasiakan keberadaan mereka karena tidak ingin mereka dibajak oleh pesaing. Bukan itu saja, gambar dan prototipe toko atau barang mainan baru terkadang diserahkan kepada sebuah perusahaan di Jepang untuk direkayasa lebih lanjut. Lalu cetakannya akan terbuat dari besi baja dipercayakan pada seorang ahli di Hong Kong atau Cina. Nah, keberhasilan kura-kura ninja ini sebenarnya sudah terlihat sejak awal Surge licensing dan juga Playmates ya memperkenalkannya pada pameran mainan pada bulan Februari 1988. Kala itu ada mainan berupa tokoh film Who Framed Roger Rabbit yang diharapkan mencapai sukses besar tahun itu. Dan saat itu seperti dikatakan oleh Friedman, dia berhadapan dengan Spielberg. Meskipun filmnya sukses besar, mainan tokoh kelinci itu tertutup oleh bayangan popularitas kura-kura ninja. Gila ya. Bahkan ini ya kawan ya, agar ingatan orang tetap pelekat pada kuartet kura-kura ninja ini, Playmates bahkan tidak sayang ketika harus merogoh kocek sebesar 2,5 juta dolar hanya untuk memproduksi 5 film kartun TV. Nah, melalui film ini kawan, orang akan mengerti cerita di balik si kura-kura dan mengenali masing-masing tokohnya. Ada Leonardo si pemimpin, Michelangelo si tukang banyol, Raphael si pemarah, dan juga Donatello si tukang sial. Nah, selain film kartun televisi, mereka juga membuat film layar lebar dengan tokoh-tokohnya. Nah, ketika ditanya bagaimana jika filmnya gagal, Friedman saat itu sangat yakin. Saya ingin membuatnya sebesar dan sedahsyat mungkin, itu kata Friedman. Dan untuk merealisasikannya, Friedman bekerja sama dengan Tom Gray dari Golden Harvest Film, studio film di Hong Kong yang terkenal dengan film-film kungfu dan action petualangannya. Nah, dana yang dibutuhkan untuk memproduksi film kura-kura ninja saat itu ya, sama seperti yang dianggarkan untuk film kungfu, sebesar 10 juta dolar Amerika Serikat. Sementara jika diproduksi di Hollywood bisa mencapai 4 kali lipat. Wow. Nah, selain di toko mainan, televisi dan layar lebar, kura-kura ninja juga pernah menyusup ke tempat paling bergengsi di dunia, yaitu Gedung Putih. Di sana toko ini terlihat dalam bentuk lampu pohon Natal. Ya, begitulah kura-kura ninja perjalanannya. Dari awal diejek, tapi kemudian berubah menjadi legenda mainan anak-anak. Nah, kita bisa belajar banyak ya dari kisahnya atau dari cerita perjalanannya kura-kura ninja bahwa gak masalah diejek. Siapa tahu di kemudian hari Anda menjadi orang sukses dan dia sangat dihormati. Oke. Siapa ini? Ada Maca Frio ya. Oke, Lukita juga masih gabung. Firza Atal juga. Hari Toledo. Bang, gimana kabar? Ampun, lama nih kita nggak jumpa ya. Naja juga ya gabung. Thank you. Nah, oke. Masih ada cerita-cerita lain yang tentunya juga menarik untuk saya bagikan untuk Anda. Saya mau sapa terlebih dahulu yang sudah bergabung di WA di 08554 ada Abdi di Karangdadap, Donatello, Rafael, Michelangelo. Oh, Donatello sama Rafael aja ya yang diingat sama Mas Abdi di Karangdadap. Film masa kecilku. Sama, aku juga sering nonton ini. Nonton apa? Nonton film itu tadi, Kura-kura Ninja. Keren tuh. Oke. Sebelum dilanjut, satu lagu dulu deh dari Slang yang terbaru ya. Apa coba?